Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marta Yurika Nugrahani dari PJJ Manajemen kelas MC 418 dalam pemenuhan tugas individu atau mandiri manajemen SDM 2. Saya akan membahas mengenai dua materi yakni dari sesi 2 dan sesi 9. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu materi sesi 2. Di sini saya akan membahas mengenai lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan keadaan di mana tempat kerja baik secara fisik dan non-fisik yang memberikan kesan menyenangkan dan juga aman. Kemudian lingkungan kerja non-fisik berupa keramahan sikap karyawan dan sikap saling menghargai untuk membina kualitas pemikiran dan kinerja. Nah, kemudian faktor-faktor lingkungan kerja ada 9. Di sini terdiri dari pewarnaan, musik, saling menghargai, kebersihan, keamanan, pertukaran udara, kebisingan, penerangan, dan juga keramahan. Nah, kemudian jaminan terhadap keamanan berupa apa saja, yakni berupa konstruksi gedung tempat bekerja. Jika konstruksi gedungnya sudah tua dan tidak ada perbaikan, maka bisa membahayakan karyawan yang sedang bekerja. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas mengenai sesi 9, yakni materi hubungan perburuhan. Nah, di sini saya akan mengambil 3 hal yang penting, yakni kesepakatan kerja bersama atau KKB, merupakan sebuah peran dalam membina kerjasama dan menghindari adanya konflik melalui musyawarah mufakat, seperti kenaikan gaji, tunjangan hari raya, pemecatan buruh, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yakni kolektif bargaining, merupakan sebuah pandangan antara pimpinan perusahaan dan pimpinan serikat buruh dalam menetapkan keputusan untuk kepentingan bersama yang didasarkan pada perundingan adu kekuatan. Kemudian yang ketiga, yakni hubungan perburuhan Pancasila dan hubungan industrial Pancasila, merupakan hubungan antara pelaku dalam proses produksi barang dan juga jasa, terdiri dari karyawan, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang selanjutnya yakni lembaga kerjasama tripartit dan bipartit itu sebagai sebuah pilar utama. Kenapa dikatakan pilar utama? Karena hal ini menjadi wadah keserasian antara buruh, pengusaha, dan juga pemerintah untuk menciptakan sebuah kerjasama yang serasi dalam merumuskan pemecahan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Nah, lembaga tripartit itu sendiri berada di tingkat pusat dan daerah, yang mana menjalankan peran untuk mengadakan dialog, komunikasi, dan konsultasi agar dapat merumuskan pemecahan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sedangkan lembaga bipartit itu berada di tingkat perusahaan, di mana perannya ini menjadi lebih nyata. Jadi bukan hanya sekedar dialog, komunikasi, dan konsultasi, tetapi juga menghasilkan sebuah persetujuan bersama terhadap masalah. Kemudian memahami tentang hubungan industrial. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, Pasal 1 Angka 16 tentang ketenagakerjaan dikatakan bahwa hubungan industrial memiliki pengertian sebagai sebuah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, terdiri dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kemudian cara menyelesaikan perselisihan dalam hubungan industrial. Di sini saya menyimpulkan dapat dilakukan dengan 3 hal, yakni yang pertama melalui perundingan bipartit. Jika gagal, maka dilakukan melalui mekanisme konsiliasi, dan jika gagal kembali, maka diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Yang selanjutnya yakni hubungan industrial dan hubungan perburuan di Indonesia. Nah, apa arti hubungan industrial dan hubungan perburuan? Di sini hubungan industrial dikatakan sebagai sebuah hubungan yang terjadi dalam lingkungan industri yang melibatkan 3 unsur pelaku, yakni serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Sedangkan hubungan perburuhan didefinisikan sebagai sebuah hubungan dalam lingkungan perusahaan yang hanya melibatkan 2 pihak, yakni pengusaha dan serikat pekerja. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.